adik gue nggak berani keluar rumah. Dia cuma di kamar nangis seharian. Bahkan rencana pernikahannya pun jadi hancur. Dasar mua nggak bertanggung jawab. Ya ampun. Mbak. Kenapa nih? Kamu kenapa? Aku ada flek. Flek, astagfirullahaladzim. Kita ke rumah sakit. Iya udah ke rumah sakit sekarang ya. Iya. Cek. Alah, dada berganteng, sok manis lu. Lah, kan papanya Papa Emil, opaku. Bukan Mama. Mama! Langit! Langit! Seorang Liga Jati Gunawan mempunyai masalah ekonomi. Apakah saya nggak salah dengar nih, Kak? Aku nggak mungkin cerita ke Pak Haris soal keluargaku. Soal aku yang sekarang udah nggak dapet dana apapun lagi dari Papa. Hati-hati, woi! Sampai! Yeay! Balik lagi dulu. Yeay, bisa. Pak, ikutin aku dong. Sini. Papa jagain kamu aja. Udah mundur. Balik lagi, ayo. Sini, balik lagi tuh. Ya udah deh. Coba yang itu kali ya, lebih susah. Syukurlah, Rin. Kandungan kamu baik-baik aja ya. Syukur, alhamdulillah. Iya, Ma. Aku sekarang juga harus belajar untuk lebih bisa kelola emosi aku sih. You can do it, ya. Bentar. Ada apa sih? Oh, ada chat masuk. Bentar ya. Ini dari Lingga. Katanya dia udah on the way ke rumah sakit lagi, udah balik ke sini. Gimana kalau kita tunggu aja ya? Kita tunggu di kafetaria mau? Oke, boleh. Udah, Sekarang sambil aku beli. mau beli jus. Beli jus. Oke, let's go. Biar seger ya. Iya. Makasih. Ma, Rin, maaf ya tadi agak lama. Gimana hasil pemeriksaan? Alhamdulillah, baby bun aman. Cuman tadi katanya dokter, Arin ini terlalu stres. Jadi diminta untuk bisa mengelola stresnya. Mama minta tolong sama kamu ya. Kamu jagain Arini, bantu supaya jangan banyak pikiran ya. Iya, Ma. Tadi ada masalah apa, Mas, di damkar? Kamu kayak mendadak gitu harus ke sana. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Pak Haris cuma ngasih briefing aja. Mas Lingga bisa tiba-tiba dipanggil waktu lagi antar aku ke rumah sakit. Pasti masalahnya cukup serius. Tapi aku rasa Mas Lingga sengaja sembunyiin masalahnya supaya aku nggak khawatir. Nanti deh aku tanya Mas Lingga di rumah. Tapi juga ya. Pusing ya? Lu datang tuh. Aduh. Sini. Langit sini. Duduk. Kamu capek ya? Iya, Tante, aku capek. Tapi aku seneng sih main di sini. Kasih ya, Tante. Sama-sama sayang. Pak, aku lapar. Aku juga haus. Aku mau donat sama susu. Terus gue beliin gitu. Ya udah beliin aja Pak, kasihan anaknya lapar. Iya deh. Ya udah. Om beliin ya. Elvira titip Langit dulu ya. Kalau nakal dijewer aja ya. Aman. Udah gak nakal deh. Nambah-nambahin. Bener ya kamu jangan nakal ya. Bye-bye ya sama Tante Elvira ya. Janji ya. Dibeliin nih makanannya nih. Susu sama donat kan? Sakit. Langit. Ngomong-ngomong, mama kamu kemana ya? Aku nggak tahu, Tante. Katanya Mama ke luar negeri sih. Oh, ke luar negeri. Tapi Langit deket banget ya sama mamanya Langit. Sayang banget ya sama mama ya. Iya. Soalnya
Aku cuma sama mama aja. Terus kenapa Langit dititipin ke Papa Emil? Mama bilang Papa Emil doang yang bisa jagain aku. Gitu ya. Tapi Langit baru ketemu sama Papa Emil sekarang-sekarang. Iya, soalnya mama pernah bilang kalau papa aku tuh nggak ada. Tapi sekarang mam bilang papa itu ada, yaitu Papa Emil. Kalau mamanya Langit di luar negeri, tapi kenapa tadi Langit bilang dia lihat mamanya ya? Apa sebenarnya Mama Langit bohong? Dia nggak keluar negeri. Dia ada di sini ngawasin Emil sama Langit. Tapi kenapa dia ngelakuin itu? Ya. Yaudah, gini deh. Mama mau ke dapur bikin makan malam buat kalian. Kamu anterin Arini supaya istirahat. Jangan lupa ini obat ya. Nanti begitu udah siap makan malamnya, Mama panggil ya. Makasih ya, Ma. Istirahat ya, Rin. Ya. Bantu lepas. Lagi. Ya. Makasih, Mas. Ya udah, kamu istirahat ya. Mas. Kenapa? Kamu udah ambil minum? Aku ambilin. Terus kamu apa? Aku mau kamu jujur. Jujur soal apa? Tadi waktu kamu dipanggil sama Pak Haris, aku yakin itu pasti ada sesuatu yang serius, karena itu bukan cuma sekedar briefing. Ya tolong kamu cerita sama aku, sebenarnya ada apa sih? Enggak kok. Bukan sesuatu yang penting. Udah gak usah kamu pikirin ya. Enggak. Kamu. Mas, gini. Aku mau kamu tetap cerita sama aku karena aku jadi kepikiran, aku nggak tenang. Dan dia bikin aku stres, jadi tolong kamu cerita sama aku ya, ada apa? Maaf ya, Rin. Aku udah bikin kesalahan. Kesalahan apa? Aku ngambil kerjaan jadi stuntman di jam kerja damkar. Aku juga bohong sama Komandan Haris. Aku bilang aku harus nganterin kamu ke rumah sakit karena perut kamu kram. Ini kapan? Semalam. Gimana kabarnya? Sehat, Mbak Arini? Sehat, Pak. Iya. Kok cuma berdua? Lingganya nggak ikut, Mas Lingga? Mas Lingga bukannya lagi jaga ya di pos damkar? Soalnya tadi pas kami berangkat dari rumah, Mas Lingga belum pulang sih. Mungkin sekarang lagi di jalan. Iya. Oh gitu ya. Berarti tadi malam belum ketemu sama Mas Lingga? Nggak, belum lah, Pak. Kan masih kerja. Pantesan tadi pagi Pak Haris tanya keadaan aku. Pasti dia berpikir kalau aku sedang sakit. Aku bohong sama Pak Haris, makanya Pak Haris izinin. Awalnya aku pikir kerjaannya bakal makan waktu 3 jam. Tapi ternyata syutingnya terlambat. Bahkan aku juga harus ganti rugi 1,5 juta karena properti syutingnya rusak. Astaga, Mas. Itu karena aku gak sengaja. Dan bukan cuma itu masalahnya. Karena kekurangan orang di pos, akhirnya tim aku harus jalanin tugas tanpa aku. Konsentrasi mereka terpecah dan akhirnya Yudo harus dibawa ke rumah sakit karena terpatuk anak ular kobra. Ini semua karena aku bohong, Ri.
pekerjaan aku jadi nggak berkah. Bahkan aku harus ganti rugi 1,5 juta. Tim aku juga mungkin sekarang kecewa sama aku. Karena aku nggak ada di sana bersama mereka. Sampai akhirnya Yudo harus masuk rumah sakit. Tapi yang paling menyakitkan buat aku, kamu jadi harus beneran masuk ke rumah sakit. Aku bener-bener nyesel Rin udah bohong. Nggak perlu aku bicara apa-apa lagi. Mas Lingga nggak butuh nasihat aku, apalagi omelan aku. Pelukanku ini adalah tanda kalau aku mengerti dan gak menghakimi kamu, Mas. Mas, kita jual mobil aku ya? Kenapa dijual? Ya biar kamu nggak terlalu berat buat cari uang, Mas. Dengan mobilnya dijual, itu bisa jadi uang tambahan buat biaya persalinan baby bun nanti. Enggak usah. Mobil itu kan kamu perlu juga. Kamu kan masih kerja, kamu harus bawa barang juga. Lagi pula, di kehamilan kamu ini kan kamu harus bolak-balik konsultasi ke dokter. Kamu butuh mobil itu, jadi jangan jual ya. Ya tapi kalau kita butuh dana darurat gimana? Itu urusan aku sebagai kepala keluarga. Aku cuma minta kamu doain aku ya. Semoga aku dapat rezeki yang berkah dan lancar. Jadi aku bisa memenuhi kebutuhan kamu dan baby pun. Ya. Oke, amin. Aku doain ya. Makasih. Astagfirullah. Pesan. Aduh, udah jam berapa sih? Waduh, udah mau siang. Dari lab ya. Oke. Selamat pagi, Pak Emilio Pratama Gunawan. Kami dari Laboratorium Grandia Indonesia hendak menginformasikan bahwa hasil tes DNA Bapak sudah bisa diambil hari ini. Harap Bapak mengambil hasilnya langsung di tempat kami, karena hasil pemeriksaan ini bersifat pribadi dan konfidensial. Terima kasih. Akhirnya keluar juga hasilnya. Gue harus segera ke sana sekarang. Oke. Langit bangun. Weh, bangun udah mau siang nih, weh. Weh, bangun weh. Udah tidur gayanya begini, susah banget dibangunin juga. Udah deh, gue mandi dulu deh, ntar baru bangunin lagi.